Pada tanggal 5 Oktober 2025 mendatang, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan merayakan hari jadinya yang ke-80. Momen bersejarah ini tidak hanya dirayakan dengan upacara semata, tetapi juga menjadi penanda bertambahnya kekuatan pertahanan bangsa. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah alutsista baru yang dijadwalkan tiba mulai tahun 2026. Selaras dengan tema besar HUT ke-80 TNI, TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju, perayaan ini menegaskan komitmen TNI untuk terus menjadi angkatan bersenjata yang profesional, modern, adaptif, sekaligus berakar kuat pada rakyat. Dukungan itu semakin nyata ketika pemerintah menetapkan anggaran pertahanan dalam era APBN 2026 sebesar 335,2 triliun, melonjak dari outlook tahun 2025 yang hanya 247,5 triliun. Peningkatan ini mencerminkan keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sistem pertahanan nasional, tidak hanya dari sisi peralatan, tetapi juga kesiapan personel, operasional, hingga pemeliharaan. Lalu, apa saja alutsista baru yang akan memperkuat TNI mulai tahun 2026? Mari kita simak satu persatu. Jet tempur Dassault Rafale. Pesawat tempur Rafale buatan Prancis menjadi salah satu yang paling ditunggu. Dengan kemampuan Omirol, jet generasi 4,5 ini sanggup menjalankan berbagai misi, dari superioritas udara, pengintaian, serangan strategis, hingga operasi anti kapal. Indonesia memesan 42 unit dengan nilai kontrak sekitar 8,1 miliar dolar Amerika Serikat, lengkap dengan paket senjata dan logistik. Pengiriman perdana dijadwalkan awal 2026, sekaligus menandai babak baru modernisasi TNI Angkatan Udara. Selain jet tempur, armada angkut strategis Indonesia juga akan semakin kuat dengan kedatangan Airbus A400M. Pesawat multirole buatan Eropa ini bukan hanya mampu mengangkut logistik skala besar, tetapi juga dilengkapi sistem pengisian bahan bakar di udara. Dengan kemampuan itu, A400M menjadi force multiplier yang memperpanjang daya tempur jet-jet TNI AU. Drone tempur angka, kekuatan nirawa pun ikut diperhitungkan. Indonesia akan menerima 12 unit UAV Anka buatan Turkish Aerospace Industries. Setengahnya dirakit langsung di PT Dirgantara Indonesia, sebuah langkah penting dalam transfer teknologi. Drone kelas Mail ini bisa terbang hingga 24 jam di ketinggian 30.000 kaki dengan beban 350 kg, menjadikannya senjata strategis sekaligus sarana membangun kemandirian teknologi nasional. T-50I Golden Eagle. Tidak ketinggalan, TNI AU juga menambah 6 unit T-50I Golden Eagle dari Korea Selatan. Pesawat latih tempur ini dikenal punya performa mendekati jet tempur sesungguhnya, mampu melesat hingga kecepatan 1.800 km per jam. Penambahan ini akan memperkuat kemampuan latihan penerbang sekaligus kesiapan tempur TNI AU. KRI Prabu Siliwangi 321. Dari matra laut TNI AL akan diperkuat dengan hadirnya kapal besar KRI Prabu Siliwangi. Kapal patroli kelas Taon di Revel dengan bobot lebih dari 6.000 ton ini dilengkapi radar AESA, rudal pertahanan udara, meriam otomatis, hingga sistem perang elektronik modern. Dengan panjang 143 meter, kapal ini termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah TNI AL, siap menjaga kedaulatan di perairan strategis Indonesia. Dengan seluruh penguatan ini, jelas bahwa TNI sedang berada dalam fase modernisasi besar-besaran. Anggaran pertahanan yang melonjak, kedatangan alutsista mutakhir, serta transfer teknologi strategis menjadi bagian dari langkah panjang Indonesia menuju kekuatan militer yang tangguh di kawasan. TNI tengah memasuki babak baru menuju kekuatan militer yang lebih profesional dan disegani. Namun satu hal yang tak boleh dilupakan, sebesar apapun kekuatan senjata yang dimiliki, TNI tetap berpegang pada jati dirinya sebagai tentara rakyat. Kekuatan sejati Indonesia bukan hanya pada jet tempur, kapal perang atau drone canggih, melainkan pada persatuan bangsa dan semangat juang yang tidak pernah padam. Inilah wajah baru pertahanan Indonesia yang siap menyongsong masa depan, modern, kuat, namun tetap berpijak pada rakyat.